Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak teman-teman. Hari ini kita ngomongin materi tentang ini, fungsi statistik, min, max, average, kemudian statistik lanjutan. Gimana kalau penggunaan statistik yang kayak, sorry ini sini ada sum juga ya, saya lupa sih. Kemudian ada sum, kemudian ada count, kayak gitu ya. Kemudian kalau lanjutannya itu ada menggunakan fungsi if, ya. If itu kalau sederhananya dengan syarat. Oke, lanjut dulu deh. Kita bisa tahu, kita pasti gunakan, jadi misalnya di sini ada tertinggi, kemudian terendah. Aduh, kok udah tertinggi terendah. Oke, kemudian ada rata-rata. Misalnya 55 dibiar agak sedikit ini ya, sederhana banget sih. Oke. Ini di berapa rata-ratanya, nanti ada total. Oke. Ini contohnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita gunain, tapi ini untuk bisa bedain, kita insert kali ya. Ya, jadi kita tandain fungsinya ada di sini. Ya, sama dengan misalnya di sini apa? Fungsi max. Ya, max juga macam-macam ya. Maksimum ya. Numbering. Kalian. 10.000. Kemudian sama kayak tadi min. Minnya siapa namanya? Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sederhana banget. Nah, dan seterusnya lah, teman-teman tahu ya, total dengan penggunaan sum. Maksudnya udah tahu lah. Ya, terakhir menggunakan sum. Nah, teman-teman silakan coba nanti gimana kalau mau isi di sini. Ya, udah ada ya datanya, tinggal isi. Udah diisi tunjangan dari 20% dari gaji pokok. Ini udah isi-isiin macam satu, nanti kalian coba. Oke, nah ini kebetulan kita coba di sini. Nanti coba lagi oleh kalian. Oke, sebelum lanjut, tadi kan kalau contoh misalnya tadi tahu terakhir pakai sum ya. Sum if. Sum dulu ya, belum sum. Nanti agak rumit yang pas di sum ya. Astagfirullah. Gitu ya. Jadi kalau ditanya total uang yang ada di sini, nah teman-teman kalau mau tahu, misalnya jumlah uangnya, ya misalnya gini, ini 33.000 ya. Kita tuh selain menggunakan fungsi sum yang ada di sini, kita bisa tahu informasinya ada di sini. Nih di bawah kelihatan nggak? Sum 3.500. Tangkap ya di layar bawah. Jadi kalau ada yang nyoba-nyoba, misalnya. Oke, ini udah 8.15. Kalau ada mau matiin layar boleh ya. Yang penting kalau nanti ditanya-tanya teman-teman ada. Oke, ini contohnya ada di sini. Kemudian ada average. Ada juga. Jadi otomatis kita tinggal ngeblok aja sebenarnya. Ya, udah otomatis. Tapi problemnya lagi kalau misalnya tadi data spesifik atau lebih banyak dan sebagainya. Yang repotnya kalau lebih spesifik. Ya, tapi kita lanjut. Terakhir kita menunjukkan tadi ada sum, kemudian ada count. Count itu sebuah data terkait data yang sifatnya teks. Ya, sifatnya teks. Contohnya ini. Ada Sancoko, ada Alia. Jadi ingat, sum digunakan gitu ya. Digunakan untuk data yang sifatnya angka. Kalau count menghitung, nanti count ya, count. Jadi menghitung data yang sifatnya teks. Ya, sama-sama menghitung fungsinya. Jadi kalau sum berarti hitungannya ke sini nih. Ya. Tapi kalau bicara count berarti fungsinya ini. Walaupun kalau tadi kita blok ini, di sini udah ada count.
Oke, gimana cara penggunaannya? Sebentar. Kita gunain misalnya berapa peserta, berapa orang lah ya. Jadi kita gunakan namanya count. Kita coba dulu, benar nggak ya? Kalau nggak mau, kita lihat alternatifnya. Tandanya nggak mau hitung, nggak apa-apa ya. 0. Masuk manik ya kalau misalnya 0 kayak gini. Cuman pikirin gimana jawabannya. Kira-kira kalau menghitung, padahal udah benar ya kayaknya rumusnya ya. Kalau kita amatin, rumusnya itu udah oke gitu. Ternyata masih salah menurut gue. Ada yang tahu kira-kira kalau menghitung jumlah orang ini gimana? Kan nggak mungkin juga kalau susah ngintuk di bawah ya. Kadang-kadang misalnya. Siapa yang tahu? Nah, Namira, kira-kira kan tadi Pak Coko udah bilang ya ada kon ya, data yang sifatnya teks, bukan teks. Tapi kenapa nggak dihitung ya? Masih kurang tahu, Mas. Oke, jadi ternyata di kon itu banyak pilihan ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini namanya kon A. Count the number of cells in a range that are not empty. Kita coba ya, apakah dia masuk? Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, misalnya kok ini nggak ada ya gitu. Seperti itu. Jadi ini. Ya, berapa orang? Jadi menggunakan namanya count A. Jadi itu ya. Count A. Ya, jadi ada sesuatu ya. Count A. Jadi alternatifnya karena namanya count A. Kalau menghitung sifatnya teks. Jadi kita masuk ke sini, ini udah ada data, saya sambil checking. Oke, ini sambil ingat ternyata ada yang belum terkenal. Oke, ini ada ciri-ciri, saya sampaikan di sheet sini. Oke, angka punya sifat. Jadi ternyata orang kayak manusia itu juga punya sifat. Misalnya, Faik orangnya sifatnya gimana gitu misalnya. Misalnya, oh orangnya sabar. Terus misalnya, Kak Alia orangnya pendiam misalnya. Misalnya, ini misalnya ya. Atau Keisa itu orangnya humoris. Atau dan sebagainya. Itu sifat. Dan itu pun berlaku sama yang namanya data. Data di sini ya. Data di sini punya sifat. Atau ciri lah. Ciri. Ya, sifat atau ciri. Kalau number, jadi kalau kita bicara number normalnya, dia akan ada di sebelah kanan. Tapi kalau yang namanya teks, ada di sebelah kiri. Ya, bisa ya. Number ada di sebelah kanan. Apa maksudnya ini loh? Number itu uang atau data yang memang diniatkan untuk dihitung. Ya. Jadi kalau ditanya di mana defaultnya number, ini harus ditaruh di awal. Saya mungkin lupa kemarin. Kalau teks, cirinya akan ada di kiri. Data yang tidak diniatkan untuk dihitung. Maksudnya dihitung, dihitung itu dalam artian kali, tambah, bagi, dan sebagainya ya. Rumusnya. Itu ciri khas. Yang sebenarnya ingat ya, ciri khas nanti kalau keluar misalnya. Jadi, oh, kok nggak bisa ngitung? Misalnya gini. Saya naruh angka 10.000, saya naruh kutip. Enggak, saya naruh kutip 1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saya tanya sama Risanti. Ya, Mas. Apa yang terjadi, Ris? Error ya, Mas? Enggak tuh, enggak error. Angkanya keluar. Ayo, diperhatiin enggak? Atau rumusnya beda. Rumusnya ganti. Kurang tepat. Tadi kira-kira saya melakukan apa tadi? Tanda kutip. Masih tanda kutip. Tanda kutip 1 ya? Oke, Iya. saya nanya sama Nurin. Apa yang terjadi Nurin tadi? Iya, Mas.
Iya, iya kenapa? Pindah nggak sih, Mas? Apa? Pindah ke Ya, kiri. pintar. Satu pindah. Kedua apa yang berbeda? Nggak tahu ada hijaunya atau gimana. Ya, ada hijaunya. Oke, dua. Lanjut. Apa lagi? Selanjutnya, saya pengen nanya. Yulia, apa yang terjadi? Ada yang aneh? Apa yang berubah lah saya nyebut? Yulia Nur Aisyah. Itu tertingginya berubah, Mas, jadi 7.000. Sip, pintar. Oke, Adam, apa yang berubah? Iya, Adam nih kadang-kadang speaker suka. Cini. Chen, Iya, Mas. apa yang terjadi perubahan apa atau sesuatu yang unik? Apa? Terendah sama rata-ratanya berubah. Apa, Chen? Aku belum dengar. Terendah sama rata-ratanya berubah. Ya, Ellen. Nongol nih Ellen. Ellen, apa lagi Ellen yang berubah? Ellen virus. Halo Ellen. Iya Mas, kayak udah disebutin semua. Udah disebutin semua. Oke. Jadi inilah ketika ada di kiri, tapi ciri khas dia berubah jadi teks itu hijau-hijau ya, ada ciri. Jadi kamu amatin dulu, kadang-kadang ada orang yang iseng bikin soal tiba-tiba sama dia taruh di kiri memang. Tapi secara keajaiban ini aneh. Ya aneh. Bisa dihitung nggak nih? Bisa. Ini udah kehitung nih. Saya pakai sam ya. Saya samin di sini. Untuk hitung ya di kiri ya. Jadi nanti misalnya kamu lagi kerja di kantor, tiba-tiba kok ini nggak jalan, tes dulu. Sederhana aja, di mana yang ada aneh? Atau tadi ada cirinya hijau. The number is instead format as text. Ya dia kasih tahu ya sebetulnya bahwa angka tapi diubah menjadi teks. Nah, ini ada nih. Convert to number, misalnya kita ngakalin. Kalau ini kayaknya angka deh, kayak uang saku, karena jumlah atasnya uang saku, bukan ini. Tinggal kamu pilih convert to number. Udah normal? Udah normal nggak kira-kira menurut kalian? Udah, Mas. Udah normal. Udah, Ya? Mas. Iya, normal. Cuman problemnya masalah di sini ya. Nggak kelazim lah, nggak lazim. Jadi sebaiknya angka itu diposisikan. Jadi kadang-kadang emang perlu dicek apakah nih. Nah ini udah performance di server kurang that as additional number addition to itu ya, gitu lah. Oke. Itu udah normal. Itu contoh sederhana. Oke, saya cek lagi ya. Apalagi yang menarik? Takutnya ada yang lupa. Saya cek soalnya dulu ya. Ini gampang kok. Ya, yang kamu tahu. Tadi kan udah di. Oke. Ini enak nih berurut. Tinggal ditandain aja. Ya. Oke. Ada yang aneh nggak? Takutnya saya yang belum. Bagi besar, terkecil rata-rata jumlah pegawai. Oke. Nah, ini udah mulai berpikir nih. Udah dikasih tahu sih sebetulnya ini ya. Ini belum. Udah ada kon ya. Oke. Saya lanjutin deh. Satu lagi. Misalnya saya masukkan di sini namanya seperti yang pernah bilang ya, kita bikin yang namanya data-data tertentu gitu. Misalnya jenis kelamin. Saya insert. Right, misalnya di sini adalah jenis kelamin. Tuh, saya bisa nggak ya? Ini doang. Kita pengen dia semuanya. Sini ya, jenis kelamin. Ini pilih data, kemudian namanya data validation. Ya, kemarin ya udah belajar ya, kita pindah list. Mudah-mudahan ingat ya, belajar gini, kita tahu disuruh list lagi. Iya, karena ada yang ngomongin gender, saya jadi ngomongin gender. Wanita. Sebenarnya lagi kelas juga nih. Ya, misalnya saya Sanjoko, ya Aya itu wanita, ya. Kemudian ada Zahra wanita. Faik apa Faik? Iya, Mas. Iya ya. Oke, Kesa. Kesa wanita ya. Nah, ini contoh. Nah, ini sekarang
Yang saya bilang mulai agak aneh. Bukan aneh sih, maksudnya mulai berpikir. Gimana kalau apa namanya istilahnya? Kok saya jadi lali ya? Kasarnya apa ya? Jumlahnya itu tertentu. Berapa jumlah pria? Berapa jumlah pria yang ada di sini? Di data tabel? 2, Mas. Iya. Nah, cuman oke. Sekarang kalau ini kan datanya dikit ya. Kalau datanya banyak, itu yang jadi problem. Kira-kira kalau saya menghitung jumlah pria ini, jenis kelamin ini, saya menggunakan count atau menggunakan sum? Saya nanya Ellen. Halo Ellen. Count. Apa? Pakai count. Iya, pintar. Menggunakan count. Cuman kita gunakan, ya tapi udah bener ya, si asing. Masalah cuma pengembangan aja di count, itu ada macam-macam ya ini teman-teman. Ayo baik, nanti tolong diskusi sama teman ya baik. UAS maunya 31 Desember atau 7 Januari gitu. Ya baik, titip ya baik. Iya, baik, Mas. Nah, nantilah diskusinya nanti sama teman-teman. Mungkin ngobrol dulu enaknya kapan. Karena saya pengen, kalau bisa sih kita udah libur gitu. Ya cepat, jadi kita double-doublein aja gitu. Oke, kita kembali ke sini. Maksudnya biar 2 minggu di akhir tuh kalian tuh bisa istirahat lah gitu ya. Prepare lagi Januari. Mungkin, tapi kalau mau di Desember nggak punya utang gitu. Kita kembali ke sini. Benar kita menggunakan count, kita gunakan namanya count if. Ada dua, ada if dan ifs. Kalau if itu cuma satu syarat, sedangkan kalau apa namanya, ifs itu dengan dua syarat. Syaratnya lebih banyak lah, nggak dua syarat, lebih dari satu. Jadi if itu cuma satu aja. Di sini udah ngasih petunjuk. Ada range, kemarin kan udah baca range ya. Ada cell, ada range. Range mana yang mau dihitung? Kalau range itu area mana yang mau kita hitung? Kita pilih. Ya, anggap ya. Kemudian kita kasih ikutin titik koma. Karena kita mencari pria, maka kalau sifatnya teks wajib dikutipkan. Kutip dua loh ya. Pria. Dua. Bener ya? Saya tanya wanita. Ya, ini sudah kelihatan di sini adalah pria. Di sini kemudian adalah wanita. Sama saya tadi. Tinggal count. Udah ada petunjuknya sebelumnya. Range-nya mana yang mau dihitung. Kemudian saya kasih kriterianya adalah wanita. Hai, kenapa ini? Nah, ini contoh ada yang salah nih. Ini, aduh, mata saya juga udah mulai kacamata ya. Kutip di wanita ini kutipnya 1. Jadi dia ngaco. Dapat 3. Paham ya teman-teman ya? Paham ya, gampang ya, gampang.